Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizaruddin NIM 2220091. Izin untuk mempresentasikan hasil observasi saya terkait tugas ilmu lughah an-nafsi, yaitu observasi terhadap anak berusia 1-5 tahun. Adapun hasil observasinya adalah sebagai berikut. Jadi pemrolehan semantik pada anak yang pertama yaitu ketika anak tersebut melafalkan atau menyebutkan warna-warna krayon, anak tersebut bisa menyebutkan dengan tepat. Hanya saja pada saat penyebutan warna coklat, dia bukan bilangnya warna coklat, tapi dia menyebutkannya coklat. Nah, dan juga ketika dia diwawancari atau ditanya-tanyai, dia bisa menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Dan sesekali atau anak tersebut melafalkan dengan bahasa Jawa, hanya saja dia hanya bisa sedikit-sedikit. Nah, meskipun dia orang Jawa, hanya saja dia bisa menyebutkan atau melafalkan bahasa Jawa hanya sedikit-sedikit seperti moh, kemudian aku Pak Lungo dan lain sebagainya. Seperti itu. Mau rambut. Mau rambut. Apa itu artinya? Setan. Setan pas. Setan batu tahu. Setannya bawa tas, bawa bantal juga. Aku Pak jalan-jalan. Sama siapa? Abi Umi ada Mas Naci. Mas Harum nggak ada? Iya. Ya. Saya nggak. Gampang. Mas Adik ada nggak? Tos dek. Tos. Ngobrol biasa. Betul ya, ngobrol biasa. Dek. Intan. Ngomong. Itu buat tugasnya Mas Intan. Nisha. Jangan di sini coba. Di sini gini. Syuting. Alayu. Hijau apa hijau? Jendela. Biru. Kat muda. Cok. Kat Coklat. udah. Udah. Kalau yang tua? Ini tua. Mana? Intan. Putih. Kemudian pemrolehan semantik dari anak yang kedua yaitu ketika anak tersebut bermain batu gunting kertas bersama tantenya, dan juga kemudian ketika anak tersebut diwawancarai, anak tersebut bisa melafalkan atau menjawab dengan bahasa Indonesia yang baik. Namun anak tersebut tidak bisa, atau ketika anak tersebut melafalkan bahasa Jawa, maka dia akan tercampur-campur dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kunting. Atas batu kunting. Ketar batu kunting. Ketar batu kunting. Ketar batu kunting. Ketar batu kunting. Hai, nama kamu siapa? Alia Hafiz Maulana. Udah sekolah belum? Udah Umurnya berapa? 5 tahun. Sekolahnya di mana? Ibu doh. Tempatnya? Terus belok. Belok kemana? Belok ke Dari kedua anak tersebut bisa disimpulkan bahwa anak yang pertama yaitu dia bisa berbicara bahasa Indonesia meskipun lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang berbicara dengan bahasa Jawa, dikarenakan dari kecil memang orang tuanya mengajarinya bahasa Indonesia atau bahasa ibu yang anak tersebut dapatkan yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Adapun anak tersebut bisa melafalkan bahasa Jawa hanya sedikit demi sedikit. Dan juga di lingkungan sekolahnya, karena dia sudah bersekolah di TK,
ya. Di lingkungan sekolah pun guru-guru TK mengajaknya berbicara atau berbicara dengan anak-anak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga anak tersebut bisa berbicara bahasa Indonesia. Namun menurut orang tuanya disayangkan karena anak tersebut merupakan keturunan Jawa namun dari kecil berbahasa Indonesia, ya, maka ya agak kurang dalam berbicara bahasa Jawa. Kemudian anak yang kedua, anak tersebut bisa berbahasa Indonesia dikarenakan memang dari kecil anak tersebut diajari oleh orang tuanya dengan bahasa Indonesia, dan juga anak tersebut hidup di lingkungan orang-orang yang berbicara dengan bahasa Indonesia karena ia hidup di Jakarta. Namun ketika ia sudah besar, dia kembali ke Jawa, ya, dan dia mendapatkan bahasa baru yaitu bahasa Jawa. Oleh karena itu dia bisa berbicara bahasa Jawa tetapi tidak bisa berbicara bahasa Jawa dengan baik dan benar, ya. Dia berbicara bahasa Jawa tetapi tercampur dengan bahasa Indonesia. Coro Jawane tercelitut-celitut. Nah, gitu. Jadi begitulah proses semantik, ya, ataupun proses pemerolehan bahasa dari anak tersebut, ya. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.